Halo teman-teman wajib pajak, terima kasih telah membuka video saya ini. Di video saya kali ini saya ingin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tentang gimana sih kalau kita itu penghasilannya di bawah PTKP, kita sebenarnya wajib lapor SPT atau tidak gitu. Intinya banyak yang bertanya seperti itu ya. Kemudian kalau kita ketikkan di Google gitu ya, itu kan banyak ya judul-judul yang bunyinya di bawah PTKP mah nggak usah lapor SPT gitu. Bahkan ini dari lamannya DJP juga ada tertulis begini ya, WP wajib pajak bergaji di bawah PTKP tidak perlu lapor SPT. Jadi di bawah PTKP tidak perlu lapor SPT, seperti itu ya. Di bawah PTKP itu berapa sih sekarang? Nah, PTKP menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau tidak kawin, tidak punya tanggungan 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan gajinya, penghasilannya ya. Kemudian kalau tidak kawin, punya tanggungan 1 sekian 58.500 atau per bulannya 4.875. Kemudian ini bisa dibaca ya, dibaca ke bawah ya. Jadi ini ada penghasilan per tahun, kemudian penghasilan per bulan sesuai kriteria Bapak Ibu teman-teman masing-masing. Jadi kalau menurut yang kita baca di internet tadi atau di laman DJP, kita langsung bisa aja menangkap, oh saya punya NPWP aktif atau masih efektif, tapi penghasilan saya masih di bawah PTKP nih, berarti saya nggak perlu lapor SPT gitu ya. Oke, jangan berhenti sampai di situ, itu belum kesimpulan. Maaf. Kita sampai harus kita dengarkan nih video saya ini sampai akhir ya. Nah, ini menurut saya ya teman-teman. Menurut saya punya NPWP masih aktif atau efektif itu wajib lapor SPT tahunan. Jadi kalau ada pertanyaan ke saya, punya NPWP harus lapor SPT atau tidak? Wajib teman-teman. Punya NPWP aktif harus lapor SPT tahunan, begitu. Kalau enggak, ya nanti akan dapat surat dari kantor pajak. Selanjutnya akan dapat surat sanksi denda gitu ya. Kalau sekarang 100.000 begitu ya. Atau kalau badan tidak lapor SPT karena merasa tidak ada kegiatan, mereka bisa denda 1 juta gitu. Tidak bisa dinego, intinya telat lapor, dendanya seperti yang saya sebutkan tadi, wajib badan bisa sampai 1 juta gitu ya, dan itu harus dibayar. Jadi untuk tidak lapor SPT karena penghasilannya di bawah PTKP itu ada syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah Anda status NPWP-nya harus non-efektif. Non-efektif itu apa? Non-efektif adalah status wajib pajak ketika non-aktif sementara atau wajib pajak yang dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan SPT tahunan. Jadi kalau Anda di bawah PTKP penghasilannya, kemudian tidak ingin lapor SPT, Anda itu harus non-efektif dulu NPWP-nya, atau kalau memang perlu ya memang harus dihapus gitu ya. Tapi yang paling mudah sih dinonefektifkan, siapa tahu nanti akan dipakai lagi begitu ya. Nah, ini syarat untuk non-efektif itu apa? Nah, ini ada banyak syarat ya. Ini saya ambil dari situsnya pajak.go.id. Ini yang poin kedua yang saya highlight ini, wajib pajak tidak menjalankan usaha atau kerja bebas dan juga penghasilannya di bawah PTKP. Jadi penghasilan di bawah PTKP itu hanya salah satu syarat untuk kita bisa mengajukan non-efektif. Hanya salah satu syarat. Jadi artinya Anda harus non-efektif di bawah PTKP itu hanya menjadi kita punya kriteria, kita menjadi masuk kriteria untuk bisa non-efektif begitu. Jadi punya NPWP ya wajib lapor SPT.
Tapi kalau penghasilan Anda di bawah PTKP, Anda bisa mengajukan non-efektif. Nah, kalau Anda sudah non-efektif, maka Anda tidak lapor SPT tahunan, tidak diwajibkan lagi. Kemudian kalau Anda tidak lapor juga tidak diterbitkan surat teguran. Tapi ini sejak non-efektif Anda berlaku gitu ya. Contoh kalau misalkan tahun ini, tahun video ini diupload nih tahun 2022 awal ya, Anda kan harusnya lapor SPT tahunan tahun 2021. Nah, sebelum 31 Maret Anda sudah mengajukan NPN non-efektif dan sudah ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif, nah Anda tidak perlu lapor. Tetapi kalau Anda sampai 31 Maret Anda masih aktif, masih efektif, ya Anda wajib lapor. Kalau enggak nanti akan kena denda gitu ya. Atau kalau Anda bikin non-efektifnya setelah 31 Maret untuk yang orang pribadi nih, nah Anda itu sudah terlanjur nanti akan sudah dapat teguran. Nah, kalau Anda non-efektif juga Anda tidak akan diterbitkan surat tagihan sanksi administrasi karena tidak menyampaikan ataupun telat menyampaikan. Begitu. Nah, sebenarnya gampang ya cara mengajukan non-efektif itu. Jadi Anda memang masuk kriteria yang di atas tadi, bahwa penghasilan Anda ada di bawah PTKP, seperti yang ada di tabel yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi Anda tinggal isi formulir, ditangani, kemudian juga ada surat pernyataan bermaterai, ditangani. Ini Anda bisa dapatkan di linknya pajak.go.id atau juga bisa Anda cari ya di internet pajak ini. Atau Anda bisa langsung daftar ke KPP mana aja gitu ya. Silahkan Anda di sana ada formulirnya. Kemudian ada nanti fotokopi KTP. Nah, ini diajukan kalau nyari formulirnya bisa di mana aja. Tapi kalau mengajukannya Anda harus ditujukan ke KPP Anda terdaftar gitu ya. Kalau Anda terdaftar di Pluit ya Anda masukkan ke Pluit. Kalau Anda terdaftar di Bandung ya masukkan ke Bandung. Intinya sesuai NPWP Anda terdaftar. Ini nanti diajukan kriteria Anda sudah masuk, nanti itu 5 hari kerja akan dapat surat balasan, ditolak atau diterima gitu. Ditolak itu karena nanti kan ini diteliti ya teman-teman, surat Anda, kemudian histori perpajakan Anda itu diteliti oleh teman-teman DJP gitu ya. Nah, misalkan Anda memang oh ya ini penghasilannya memang di bawah PTKP ya pasti diterima. Tapi kalau ternyata dari data yang ada di DJP penghasilan Anda sebenarnya di atas PTKP, atau Anda kelihatan sebenarnya dari selain punya pekerjaan sebagai karyawan, Anda ternyata kelihatan punya penghasilan lain, misalkan jualan online atau yang lainnya yang secara hitungan teman-teman DJP Anda seharusnya punya penghasilan di bawah PTKP, ya pasti Anda ditolak begitu. Ya, itu ditunggu aja 1 minggu atau 5 hari kerja. Kalau misalkan tidak ada jawaban, silahkan telepon aja ke KPP Anda masing-masing, tanyakan sudah diterima atau ditolak pengajuan non-efektif Anda, begitu ya. Oke. Jadi kesimpulan dari yang saya paparkan dari awal sampai akhir ini adalah punya NPWP aktif atau efektif wajib lapor SPT. Apapun kondisi Anda di bawah PTKP ataupun di atas PTKP, Anda punya NPWP aktif wajib lapor SPT. Agar tidak wajib lapor SPT, Anda harus mengajukan non-efektif sesuai dengan yang sudah saya paparkan tersebut ya, yang sudah saya paparkan sebelumnya ya. Jadi intinya punya NPWP wajib lapor SPT. Untuk tidak lapor SPT, Anda harus mengajukan non-efektif. Oke, begitu teman-teman video dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar punya NPWP itu wajib lapor SPT atau tidak ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya ini, karena saya akan terus bagikan video-video seputar perpajakan dan lainnya
agar Anda tidak ketinggalan update video dari saya ya. Oke, terima kasih.